Halo seller cerdas, ketemu lagi dengan saya, Agustinus Nugroho dari Admin Cerdas Indonesia. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa teman saya yang tanya pada saya, minta advice lah istilahnya ya. Kenapa sih kok mereka ini udah jualan online tapi belum laku-laku sampai sekarang? Nah, untuk membantu mereka mendapatkan jawaban, saya berkonsultasi ya. Jadi saya interview dengan member-member Admin Cerdas yang memang udah cukup sukses di toko online-nya. Dari interview itu, saya merangkum 6 alasan kenapa jualan online mereka tidak laku-laku. Barangkali kamu juga memiliki pertanyaan yang sama, akan terjawab di video ini. Kita segera simak videonya ya. Alasan pertama, kamu menjual barang yang emang nggak laku dijual secara online. Nah, kalau kita telaah ya, yang namanya marketplace online itu gede banget. Artinya seharusnya ya, entah apapun yang kamu jual, pasti ada peminatnya. Ada pertanyaan, seberapa besar atau seberapa banyak peminatnya? Yang kedua, apakah mereka bisa menemukan kamu? Nah, ini saya juga ngobrol-ngobrol dengan para pemilik toko online yang emang udah oke ya, udah sukses banget ya. Mereka menyampaikan hal yang menarik, kayak gini. Pemilik toko online baru itu biasanya terlalu percaya diri. Maksudnya apa? Saya kasih cerita aja ya, sebagai contoh. Misalkan nih, saya ini suka banget yang namanya variasi motor. Akhirnya saya berpikir, wah saya akan buka toko online yang emang menjual barang-barang variasi motor. Salah nggak sih? Ya seharusnya nggak ya. Karena menurut saya, karena saya suka variasi motor, berarti banyak orang yang suka variasi motor. Mereka bisa menjadi calon-calon pembeli toko online saya. Nah, permasalahannya seperti ini nih. Apakah mereka benar suka beli online lalu masang sendiri? Belum tentu loh. Bisa-bisa aja mereka ini suka variasi, suka. Tapi mereka ke bengkel. Kenapa? Karena mereka nggak bisa masangnya. Mereka nggak punya alatnya. Jadi kalau kamu buka toko variasi motor, sedangkan peminatnya itu nggak mau beli online, peminatnya lebih suka ke bengkel supaya dipasangin. Nah, yang terjadi adalah barang kamu nggak laku. Sebetulnya untuk mengatasi hal ini gampang, tapi kamu membutuhkan yang namanya riset pasar atau market research. Kelihatannya sih atau kedengarannya ya yang namanya market research ini, wah gimana caranya kok kayaknya susah banget. Sebetulnya nggak susah. Cukup kamu buka yang namanya aplikasi-aplikasi marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Lalu kamu lihat, kamu kepingin jual apa? Misalkan kamu jual spare part motor ya. Kamu ketik knalpot. Atau kamu mau menjual barang-barang fashion. Kamu ketik tas wanita. Nanti mereka akan memunculkan barang-barang yang setipe dengan apa yang kamu cari ya. Lalu kamu tinggal melihat apakah barang-barang ini terjual banyak. Karena di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, mereka menampilkan barang ini udah terjual berapa item. Nah, kalau emang kamu search misalkan ya knalpot motor, lalu yang keluar terjual 1, terjual 3, terjual 17. Nah, artinya emang nggak terlalu banyak orang yang membeli knalpot di marketplace. Makanya kalau kamu mau buka toko online, pastikan kamu melakukan riset pasar ini terlebih dahulu ya. Jadi jual barang yang emang laku, jangan takut sama yang namanya kompetisi. Kalau kamu memberikan kualitas, kalau kamu memberikan layanan yang bagus, pasti customer kamu juga bertambah. Alasan yang kedua, channel penjualan utama kamu bukan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Berdasarkan hasil bincang-bincang saya nih dengan para master toko online, emang mereka dulu startnya dari Instagram. Kenapa? Karena Instagram tuh gampang. Yang pasti kamu harus posting sebanyak mungkin, lalu hashtagnya juga banyak, yang relevan, lalu posting-posting story. Intinya mereka nggak perlu pakai komputer sama sekali untuk menjalankan toko online-nya. Dengan cara itu aja banyak pesanan yang masuk. Nah mereka juga ngomong, permasalahannya sekarang Instagram udah nggak segampang itu.
Instagram sudah melakukan perubahan pada algoritmanya sehingga toko online yang memang tidak terverifikasi ini nggak gampang ditemukan. Terutama kalau kamu pikir kayak gini ya, user Instagram masuk Instagram untuk apa sih? Ngelihat foto temen-temennya, ngelihat story temen-temennya, mungkin ngelihat explore. Jadi feed atau video-video atau story-story yang emang relevan dengan kesukaannya mereka. Nah, mereka tidak di sana secara spesifik untuk shopping. Beda cerita dengan pengunjung aplikasi-aplikasi marketplace. Nah, mereka di sana emang mau shopping atau mau window shopping. Minimal mereka lagi ngebandingin barang kan. Nah, di sini chance produk kamu untuk terbeli itu jauh lebih gede. Sekali lagi karena mereka emang masuk ke apps itu ada keinginan untuk memiliki sebuah produk. Jadi kalau kamu belum mulai berjualan di marketplace karena kamu merasa ribet, saya harus biasakan format Excel-nya Shopee, atau mungkin saya harus upload produknya satu-satu karena saya nggak punya Excel, saya nggak bisa komputer. Kamu harus melewati itu semua. Kamu harus bilang ke dirimu, iya ini emang susah, tapi harus bisa. Karena berjualan di marketplace, chance-nya lebih tinggi. Yang ketiga, kamu hanya berjualan di satu marketplace saja. Nah, menurut ceritanya para master-master toko online ini, demografi orang yang suka belanja di Shopee, suka belanja di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ini berbeda. Misalkan ya, menurut cerita mereka, kalau shopper-shopper yang cewek itu lebih suka di Shopee. Kalau shopper-shopper yang cowok lebih suka di Tokopedia sama Bukalapak. Lazada lebih 50-50. Nah, ini hanya dari genre atau jenis kelamin. Dari tipe-tipe produk yang dibeli, kemungkinan besar juga berbeda. Artinya, kalau kamu berjualan di satu marketplace saja, berarti kamu membatasi, ya saya cuma mau jualan sama orang-orang ini. Padahal, mungkin orang-orang yang suka berbelanja di Tokopedia, bisa aja suka juga dengan produk kamu. Orang-orang yang suka belanja di Bukalapak dan Lazada, suka juga dengan produk-produk kamu. Tapi produk-produk kamu nggak pernah sampai di depan mereka. Ini benar-benar salah satu hal yang menghambat penjualan kamu. Nah, emang saya tahu ribet banget ya kalau kamu berjualan mungkin di 4 marketplace sekaligus. Satu aja uploadnya udah setengah mati, di 3 marketplace lain ini formatnya beda semua. Nah, oleh karena itu biasanya member-member admin cerdas ini atau master-master toko online ini ya, mereka menggunakan tools omnichannel seperti salah satunya admin cerdas memang. Tapi yang harus saya katakan adalah admin cerdas dibuat secara khusus, dibuat secara spesifik untuk mendukung small medium enterprise atau UMKM. Jadi memang fitur-fitur yang ada di admin cerdas ini sangat disesuaikan dengan toko online yang nggak terlalu gede. Kamu termasuk toko online yang seperti apa? Nah, apakah kamu harus menggunakan admin cerdas? Belum tentu. Bisa saja kamu butuh menggunakan omnichannel dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Maka kamu harus mencari omnichannel atau penyedia jasa omnichannel tersebut. Jangan khawatir karena biasanya platform-platform ini mempermudah kamu untuk satu melakukan upload barang, yang kedua melakukan update stok, yang ketiga melakukan sinkron stok antara marketplace. Jadi sebetulnya kalau kamu memang memiliki keinginan untuk berjualan di banyak marketplace, nggak susah. Yang penting kamu tahu caranya dan kamu punya alat yang tepat. Kalau selama ini kamu masih berjualan di satu marketplace, yuk berjualan di lebih banyak marketplace. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, ada sedikit pesan sponsor dari Admin Cerdas Indonesia. Kalau kamu berjualan online, otomatis kamu kepingin penjualanmu naik. Nah, dengan Admin Cerdas Indonesia, kamu akan mendapat tools-tools yang bisa boosting penjualan kamu. Kamu akan mendapatkan website toko online yang super canggih. Kok bisa super canggih? Karena website ini tersambung dengan toko-toko kamu di marketplace.
Admin Cerdas Indonesia sudah tersambung API secara resmi dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Jadi kalau kamu berjualan di keempat marketplace tersebut, kamu bisa langsung upload produk kamu hanya dengan satu klik dan stoknya akan sinkron antar marketplace dan website kamu. Nah, jadi kalau kamu kepingin coba dulu fiturnya, klik link di deskripsi. Daftar gratis, coba dulu fiturnya. Kalau cocok, kamu bisa pakai fitur yang berbayar. Oke, kita lanjutkan videonya. Alasannya yang keempat, kamu nggak ngerti cara jualan di marketplace. Nah, berdasarkan bincang-bincang saya nih dengan para master toko online ya yang tadi ya, mereka bilang kayak gini, owner toko online yang baru ini nggak ngerti sebetulnya cara main di marketplace. Yang mereka tahu, mereka bisa upload produk, mereka bisa update stok, mereka bisa kasih foto, sudah. Mereka tinggal barangnya di marketplace dan berharap orang datang ke sana dan beli. Nah, ternyata nggak kayak gitu. Banyak fitur-fitur marketplace yang harus kamu kuasai supaya barangmu cepat laku. Misalkan nih di Shopee ada fitur push product setiap 4 jam sekali ya. Ini seperti apa ya, semacam iklan gratis. Nah, kalau di Tokopedia nih misalkan ya, para master toko online ini suka bikin bundling-bundling produk. Karena kayaknya Tokopedia ini juga nge-push produk-produk yang baru supaya orang yang buka app-nya ngelihat produk yang baru terlebih dahulu. Misalkan kayak gitu. Dan banyak sekali tips dan trik lainnya yang nggak akan saya bahas di video ini. Yang pasti, kalau kamu mau sukses berjualan di marketplace, kamu harus tahu cara mainnya. Gimana caranya kamu tahu? Kamu bisa googling, kamu bisa buka-buka YouTube, karena udah banyak sekali konten-konten yang membahas hal ini secara tuntas. Yang harus kamu lakukan adalah belajar. Emang nggak gampang, karena kamu harus melakukan sambil kamu berjualan, sambil kamu belajar. Tapi kalau kamu terus konsisten ya melakukan misalkan push produk tadi atau bikin produk bundling, kamu terus lakukan itu, terus konsisten, maka penjualan pertama kamu pasti nggak jauh lagi. Nah, permasalahannya adalah kalau kamu toko online yang baru, belum tentu orang langsung percaya, walaupun kamu terus langsung kamu manfaatkan berbagai macam fitur. Yang harus kamu lakukan, yang paling susah kamu lakukan adalah mendapatkan penjualan yang pertama. Nah, bisa saja hal ini dibantu oleh ads, ya, dibantu oleh iklan di dalam marketplace itu sendiri. Tokopedia ada sendiri, Shopee ada sendiri, Bukalapak ada sendiri, Lazada juga ada sendiri. Yang penting kamu kuasai caranya bagaimana, maka penjualan kamu pasti juga akan naik. Alasan yang kelima, kamu melupakan akun sosial media kamu seperti Instagram dan Facebook. Lah, ngapain ya harus update sosial media? Bukannya tadi saya seharusnya berjualan di marketplace? Nah, yang namanya Instagram atau Facebook atau other sosial media itu emang bukan media yang tepat untuk kamu berjualan. Tapi ini adalah media yang sangat tepat untuk kamu branding. Seperti yang saya pernah bilang di video yang di atas ini ya, atau di sini kali. Nah, yang namanya branding itu sangat powerful sekali. Kenapa? Karena dia membuat pelanggan kamu mengasosiasikan sebuah produk dengan toko kamu. Misalkan, kalau beli sneakers di toko A, which is toko kamu. Kalau beli baju di toko B, mungkin tokonya teman kamu. Nah, dengan adanya ini, chance-mu juga untuk produk kamu laku ini menjadi meningkat. Karena customer udah tahu mau beli di mana. Emang sih kalau kita melihat yang namanya sosial media itu artinya adalah media tempat orang bersosialisasi. Makanya pada saat kamu melakukan post, jangan melulu posting foto produk kamu. Kamu bisa posting quotes, kamu bisa posting mungkin manfaatnya produk yang kamu jual. Bahkan mungkin kalau kamu jual produk seperti baju ya, manfaatnya apa ya baju ya? Misalkan kain katun, kamu bilang kain katun ini sangat bagus untuk kamu-kamu yang aktif. Karena kain katun ini menyerap keringat, misalkan seperti itu. Mungkin bahan satin, kamu bilang bahan satin ini cocok buat kamu yang
suka tampilan elegan. Misalkan seperti itu. Banyak sekali tips dan triks yang sudah pernah saya bagikan dalam bentuk blog. Kamu bisa klik link di deskripsi untuk masuk ke blog tersebut. Saking panjangnya, saya sampai bagi menjadi 2 post. Jadi pastikan kamu membaca itu dan kamu lakukan, ya. Karena yang namanya ilmu, yang namanya pengetahuan, nggak cukup sampai kamu tahu aja. Tapi kamu mesti melakukan itu. Dan kamu harus disiplin, konsisten melakukan itu terus. Supaya lama-lama branding kamu jadi semakin terbangun, follower kamu semakin banyak, dan tentunya follower kamu akan membeli produk-produk kamu. Yang terakhir, kamu lama menjawab chat. Nah, ini sebetulnya cukup cukup self-explanatory ya, artinya udah cukup menjelaskan ya. Yang namanya chat itu penting banget. Kenapa? Ini juga salah satu hal yang bikin saya heran tentang orang Indonesia. Kalau di Indonesia, chat nomor 1. Kalau saya bandingkan dengan salah satu negara yang saya pernah tinggal di sana cukup lama, Australia, mereka justru nggak suka chat. Mereka sukanya interface yang mereka tinggal tekan beli. Kalau di sini sudah melihat gambarnya, udah melihat deskripsinya, sudah melihat stoknya ada, masih tanya lagi. Ready kan? Nah, di sini adalah kesempatan kamu memberikan sebuah first impression yang sangat bagus untuk pelanggan-pelanggan kamu, yaitu kecepatanmu merespon chat mereka. Kalau kamu cepat, mereka akan merasa, oh ya orang ini ada, orang ini niat jualan. Mereka akan bertanya, iya. Dan kadang-kadang pertanyaannya menjengkelkan, iya. Kadang-kadang mereka nggak sopan tanyanya, betul. Tapi yang harus kamu lakukan, kamu harus tetap ramah, tetap sopan, dan yang pasti kamu harus cepat menjawabnya. Karena ini menurut para master toko online lagi ya. Kalau yang namanya customer chat kamu, bukan berarti kamu satu-satunya yang di-chat loh. Bisa-bisa dia chat 10 toko, menanyakan produk yang mirip atau produk yang sama. Nah, lalu dia nunggu nih, cepet-cepetan, mana yang balas dulu, mana yang balasannya enak, dan mungkin harganya cocok, atau kalau tanya-tanya tentang packagingnya juga bagus, bisa diyakinkan, oh kalau di sini kita pakai bubble wrap, kalau di sini kita pakai packaging kayu, misalkan kayak gitu ya. Nah, disitulah tempat mereka akan membeli. Jadi, salah satu indikator kesuksesan toko online, ya, adalah seberapa cepat kamu menjawab chatmu. Kalau tips yang saya berikan kayak gini, pada saat kamu berjualan di marketplace atau di Instagram, pastikan kamu selalu buka akun sellernya, atau kalau di Instagram kamu selalu buka aplikasinya, lalu kamu colok di charger, ya. Jangan sampai ini mati, supaya setiap chat yang memang kamu terima, kamu bisa balas. Yang kedua adalah dengan mengaktifkan fitur auto reply-nya. Jadi setiap kali ada customer chat, dia akan auto reply yang menyatakan bahwa oke, kita terima chat kamu, tunggu sebentar lagi tim CS akan menjawab chat kamu. Jadi paling tidak mereka udah tahu nih, oh ya sebentar lagi bakal ada CS datang. Sebentar lagi adminnya bakal nongol nih, saya bakal dijawabin. Tapi kamu juga harus memastikan jarak antara auto reply dan kamu membalas, betul-betul kamu yang membalas, ini cepat. Oke? Jadi buat kamu-kamu yang masih jengkel kalau customer melakukan chat, nanya barang ready kan, bisa kirim hari ini nggak, padahal udah tertera bisa same day, ya. Jangan melakukan itu. Kalau memang customer chat, respon dengan cepat, dengan sopan, dengan ramah. Pasti penjualan kamu akan naik. Oke, sampai di sini dulu sharing saya. Hopefully ini bisa membantu ya buat kalian-kalian yang berjualan online dan sampai sekarang barangnya masih belum laku. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.
maka kamu akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami membuat video tutorial terbaru. Selamat berjualan, semoga sukses.